Mencekam 20 pria bersenjata bentrok dengan tentara Israel di perbatasan Mesir. Ada apa? Militer Israel mengatakan pada hari Selasa bahwa tentara terluka dalam bentrokan bersenjata di dekat perbatasan Al-Auja dekat Mesir. Sebelumnya, juru bicara militer Israel mengatakan tentara telah menembaki pejuang di daerah perbatasan dekat penyeberangan di Nitzana. Juru bicara tersebut menambahkan bentrokan tersebut mengakibatkan korban luka-luka dan mencatat sekitar 20 tersangka termasuk pria bersenjata tiba dari Mesir ke daerah perbatasan. Channel 7 Israel melaporkan baku tembak yang tidak biasa di perbatasan dengan Mesir. Belakangan, radio tentara Israel mengklaim para tersangka mencoba menyelundupkan barang-barang ke Israel. Akun Palestina di platform X mengutip media Israel mengatakan pejuang tewas dan tentara Israel terluka dalam bentrokan tersebut. Saluran berita Mesir Al-Qahira mengutip sumber keamanan yang mengatakan pasukan Mesir telah menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal di perbatasan Mesir-Israel. Pasukan Mesir mengatakan mereka menangkap 6 pengedar obat-obatan terlarang di selatan perbatasan Al-Auja yang dikenal di Israel sebagai penyeberangan Nitzana. Penembakan itu terjadi di dekat penyeberangan Al-Auja di daerah yang sama di mana operasi polisi Mesir Muhammad Salah menghabisi 3 tentara Israel pada bulan Juni. Meskipun kedua belah pihak tampaknya setuju dengan teori penyelundupan dan kemungkinan tidak akan meningkatkan ketegangan di wilayah yang sudah tegang, namun timbul pertanyaan mengenai waktu dan sifat insiden tersebut. Jarang sekali penyelundupan bergerak dalam jumlah besar di wilayah tersebut dan khususnya mencoba menyusup dari wilayah perbatasan yang diawasi dengan ketat seperti Al-Auja. Para komentator Arab mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jenis operasi yang terkoordinasi dengan baik ini mewujudkan keterlibatan kelompok atau pejuang yang besar yang banyak diantaranya beroperasi. Mereka secara langsung menghubungkan insiden tersebut dengan perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Sejak hari-hari pertama perang, Israel telah berulang kali menembaki kelompok perbatasan antara Rafah dan Mesir, memaksa Mesir menutup perbatasan sepenuhnya. Selain itu, militer Israel melepaskan tembakan ke posisi perbatasan Mesir, mengklaim serangan tersebut tidak disengaja. Ketegangan meningkat ketika Israel mengancam akan menduduki rute Philadelphia antara Rafah di Gaza Selatan dan Mesir dengan tuduhan Hamas menggunakan terowongan bawah tanah untuk menyelundupkan senjata. Mesir membantah tuduhan tersebut dan menekankan semua terowongan telah dihancurkan. Warga Palestina dan pihak lain menuduh Israel menggunakan terowongan yang terhubung dengan Mesir sebagai alasan untuk membenarkan pendudukan kembali ke wilayah tersebut, di mana lebih dari 1 juta orang Palestina terpaksa tinggal di sana akibat serangan Israel yang menghabisi puluhan ribu warga sipil Palestina. Para pejabat Israel telah terbuka tentang keinginannya mengusir warga Palestina keluar dari jalur Gaza. Beberapa pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang beraliran kanan, menyebut pembersihan etnis semacam ini sebagai migrasi sukarela. Bahkan sebenarnya ini adalah genosida. Baru-baru ini, Brit telah mengguncang dunia. Bagaimana tidak, negara-negara dengan ekonomi tertinggi di dunia memilih untuk bergabung dan menggeser dominasi Amerika Serikat dalam perekonomian hingga militer. Hal ini ditambah lagi jika negara seperti Turki, Iran, hingga Mesir siap memperkuat Brit demi tercapainya pergeseran kemajuan dari Barat menuju negara-negara dengan populasi tertinggi di dunia dan ekonomi yang kuat. Brit yang saat ini telah dipandang sebagai kekuatan ekonomi baru yang muncul menarik sejumlah negara Timur Tengah untuk turut bergabung ke dalam organisasi tersebut. Dilansir dari laman Wiyo News, negara-negara yang tergabung dalam BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan telah menyumbangkan 40% dari populasi dunia, hampir sepertiga dari ekonomi global. Anggota kelompok baru ini bahkan mampu melampaui G7 dalam hal pertumbuhan ekonomi baru-baru ini. Daya tarik inilah yang membuat sejumlah negara tertarik untuk ikut bergabung. Selain dari segi populasi dan perkembangan ekonomi, sejumlah anggota BRIT memiliki kekuatan militer yang mumpuni. Kekuatan militer negara BRIT, 3 dari 5 anggota BRIT saat ini telah menduduki peringkat 10 besar negara dengan kekuatan militer terbaik menurut Global Firepower 2023. Mereka adalah Rusia yang ada di posisi kedua, Cina di urutan ketiga, India menempati urutan keempat dunia. Sejumlah senjata mematikan juga turut dimiliki oleh ketiga negara tersebut, macam rudal RS-28 Sarmat milik Rusia, Dongfeng 41 kepunyaan Cina, dan rudal Agni 5 punya India.
di mana ketiganya merupakan rudal balistik dengan daya hancur luar biasa. Selain itu, terdapat pula sejumlah jet canggih seperti Su-57, Velon, Chengdu J-20, Sukhoi Su-30 MKI, hingga Su-35. Dengan banyaknya penduduk ditambah dengan persenjataan mumpuni, tentulah membuat koalisi BRICS ini semakin menakutkan. Terlebih bila tiga negara yang diisukan telah mendaftarkan diri mereka seperti Mesir, Iran, dan Turki diterima oleh BRICS, tentunya semakin memperkuat organisasi tersebut. Berikut ini ditambah kekuatan militer bila Mesir, Iran, dan Turki resmi bergabung dengan BRICS. Mesir, negara piramida, saat ini tengah menduduki peringkat 14 dunia dalam urusan militer dengan total angkatan bersenjata mencapai 1,22 juta personel. Untuk angkatan udaranya, Mesir telah mengantongi total 57 unit pesawat tempur, 7 drone udara, dan 60 helikopter serang. Di darat, negara ini mempunyai total 3.032 tank, 1.024 peluncur roket, dan 968 artileri. Sementara itu, Iran tengah menempati urutan 17 dunia dengan kekuatan militernya. Negara ini tercatat memiliki lebih dari 1 juta personel militer. Angkatan udara Iran diketahui memiliki 14 pesawat tempur, 5 drone pengintai, dan 7 helikopter serang. Beralih ke angkatan darat, negara ini mempunyai 2.646 tank, 705 peluncur roket, dan 377 artileri